Wish, tidak kembalikan rumahku. Pukulan agak berapi. Sudah mulai. Halo adik-adik. Iya, sorry adik-adik. Iya, kata halo sudah mulai. Halo adik-adik semua. Apa? Sudah bosen? Iya, bosen lihat kakak ya? Apa Meme bosen? Titi bosen, Koko bosen? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Meme, Titi, Koko. Kalau bosen lihat Kak Ferdi nggak apa-apa. Tapi ingat teman-teman, ingat ya adik-adik. Jangan bosan untuk datang ke sekolah minggu. Jangan bosan untuk ketemu sama Tuhan kita, Tuhan Yesus kita. Jangan bosan tuh untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sayang sama adik-adik. Tuhan begitu mencintai adik-adik. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah boleh bangunkan kami. Tuhan terima kasih kalau tadi malam adik-adik dan juga Koko juga boleh istirahat dengan baik Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan, semuanya itu anugerah dari Tuhan. Semuanya itu adalah belas kasihan Tuhan. Karena itu Tuhan terima kasih kalau hari ini juga kami boleh datang ke sekolah minggu. Tuhan biarlah hati kami boleh bersuka cita. Biarlah hati kami boleh gembira untuk boleh memuji, memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan, Tuhan sertai ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kakak mau sapa adik-adik satu kali lagi ya. Halo adik-adik semua. Halo yang di Surabaya, mana suaranya? Oke, yang di luar Surabaya ada nggak nih? Oke, ada ya? Iya, Meme di sana di luar Surabaya. Iya, betul. Oke, adik-adik sekalian, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk, kakak mau ajak adik-adik sekalian untuk menyanyikan sebuah lagu untuk kita bisa memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan Ding Dong Ding Dong. Ya, lagu yang sudah gak asing lagi buat adik-adik ya. Kita pujikan satu kali dengan penuh semangat dan juga sukacita. Yuk, sama-sama kita bagi berdiri adik-adik. Makanannya ditaruh dulu, minumannya ditaruh dulu. Kita memuji. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Jago berbunyi. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Sekolah minggu hari mulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya. Tuh dengar firman. Satu kali lagi adik-adik. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Jago berbunyi. Yes. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Sekolah minggu hari mulai. Katakan aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji nama. Jangan apa? Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya. Untuk apa adik-adik? Tuh dengar firman-Nya. Yes adik-adik, betul, untuk dengar firman Tuhan. Jadi hari ini kalau adik-adik boleh datang, boleh duduk, bukan cuma menyanyi memuliakan nama Tuhan adik-adik, tapi juga mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, di dalam firman Tuhan tuh memangnya ada apa sih? Nah kakak kasih tahu ya, di dalam firman Tuhan tuh ada kasih Tuhan yang diberikan untuk adik-adik. Nah adik-adik pasti belum pernah lihat kan kasih Tuhan tuh bentuknya kayak apa. Nah hari ini kakak mau tunjukin sama adik-adik, kasih Tuhan itu bentuknya seperti apa sih? Kasih Tuhan itu sebesar apa sih memang? Kasih Tuhan itu seindah apa? Kakak akan tunjukkan lewat sebuah lagu yang berjudul Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Nah lagu ini bisa menunjukkan ya betapa besarnya kasih Tuhan buat adik-adik, betapa indah
kasih Tuhan buat adik-adik betapa luas, betapa dalam kasih Tuhan buat adik-adik. Yuk kita pujikan bersama. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Pelangi yang udah Mejiku Hibiniu, merah, kuning, hijau, lupa, itu aja udah indah banget. Apalagi kasih Tuhan, wah katanya lebih indah lagi dari itu. Kasih Tuhan juga lebih banyak dari bintang di langit. Coba teman-teman tanya deh, siapa ilmuwan paling terkenal di dunia ini bisa nggak menghitung bintang jumlahnya berapa? Nggak bisa kan? Tapi katanya kasih Tuhan itu lebih banyak dari bintang di langit. Kasih Tuhan juga lebih indah dari bunga di taman. Waduh, bunga di taman aja udah indah banget ya adik-adik ya. Tapi kasih Tuhan kakak percaya lebih indah lagi. Dan itu semua diberikan Tuhan buat kakak, tapi juga buat adik-adik semua. Nah, terus kalau misalnya kita sudah dapat nih kasih Tuhan, kita harus ngapain sih kak? Nah, ini jawabannya adik-adik. Kakak mau ngajarkan sebuah lagu juga yang bisa menjadikan respon kita. Atau kalau kita sudah terima kasih, kita harus ngapain nih? Nih, kita akan nyanyikan sebuah lagu I Love You Jesus. Nah, kalau Tuhan sudah mencintai kita juga harus membalas cinta Tuhan. Kita juga harus katakan pada Tuhan, Tuhan aku juga mencintai Tuhan. Tapi bukan cuma dengan lagu ya, tapi juga dengan tindakan adik-adik sehari-hari. Yuk adik-adik, kakak mau ajak kita semua tetap bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi, kita mau memuji Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. Nanti kita juga akan nyanyikan bahasa Indonesianya ya. Tapi sekarang kita nyanyikan dulu bahasa Inggrisnya.
Yesus. Aduh, kakak sampai capek ya. I love you Jesus deep down in my heart. Tapi gak apa-apa adik-adik, kita tetap harus semangat untuk memuji memuliakan Tuhan. Meskipun capek, meskipun keringetan, meskipun panas atau meskipun dingin, kita tetap harus sepenuh hati untuk boleh cinta sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mencintai kita semua dan juga adik-adik sekalian. Nah, oke adik-adik. Nah, tadi kan kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita juga sekarang mau mendengarkan firman Tuhan nih. Yuk, kakak mau ajak adik-adik sekalian untuk memujikan sebuah lagu. Mungkin lagu ini masih asing nih buat adik-adik. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Karena penyanyi lagu ini di YouTube aslinya juga masih anak kecil tuh, kayak adik-adik mungkin seumurannya. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik, kita belajar bersama lagu ini. Judul lagunya adalah Ku Tetap Setia. Nah, kalau adik-adik tadi sudah tahu ya cinta Tuhan begitu besar. Nah, makanya adik-adik juga harus tetap setia untuk bisa mengasihi Tuhan Yesus. Meskipun adik-adik nanti sudah besar, sudah sibuk sama kerjaannya masing-masing, adik-adik tetap harus setia tuh untuk mencintai Tuhan Yesus. Adik-adik juga harus tetap setia meluangkan waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan untuk Tuhan Yesus. Nah, yuk adik-adik, kakak mau ajak kita sekalian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Novelin hari ini. Kita akan pujikan sebuah lagu dulu. Judulnya Ku Tetap Setia ya adik-adik. Adik-adik yang nggak tahu nanti bisa lihat liriknya di depan. Bisa ikutin kakak nyanyi juga pelan-pelan ya. Yuk kita pujikan bersama Ku Tetap Setia. Di bawah kaki
puji-pujiannya. Semangat ya nyanyinya ya. Senang menyanyi puji-pujian Tuhan bareng Kak Ferdi. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita fokus, buka telinga baik-baik untuk dengar cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa dulu kepada Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan, supaya Tuhan tolong kita bisa mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan juga tolong kita untuk bisa melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan puji-pujian kami hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami bersama-sama mau belajar, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu yang kecil dan terbatas ini, supaya kami bisa mengerti cerita yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Dan Tuhan juga tolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan tolong juga untuk kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati, beri hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi Kak Ferdi mengajarkan satu lagu baru ya. Lagu itu seperti ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Coba, kalau kita dengarkan lagu ini baik-baik, adik-adik ingat nggak ya? Kalau di dalam Alkitab ada cerita tentang Yesus diurapi oleh seorang perempuan. Nah, kira-kira cerita apa itu ya? Ya, ada 3 cerita tentang Yesus diurapi oleh seorang perempuan. Sorry, salah, bukan 3, ada 4 ternyata adik-adik. Nah, tapi kita mau belajar dari kitab Lukas yang ke-7, yaitu Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Jadi, begini pada waktu itu adik-adik. Ada seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Lalu Tuhan Yesus datang ke rumah orang itu dan duduk makan di rumah itu. Tapi pada waktu itu bukan duduk di meja dan duduk seperti ini adik-adik. Tapi tempatnya itu seperti kita duduk di bawah, di lantai gitu ya. Jadi kalau kalian makan lesehan, nah kira-kira duduknya duduk di lantai, lesehan gitu. Nah, kemudian pada waktu Tuhan sudah duduk, di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Perempuan itu terkenal berdosa, mungkin karena pekerjaannya. Dia dikenal sebagai seorang perempuan berdosa. Tapi perempuan ini karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus ada di rumah orang Farisi itu, dia datang ke rumah orang Farisi itu. Kemudian perempuan itu datang menemui Tuhan Yesus dan dia membawa buli-buli berisi minyak wangi. Nah, anggap ini buli-buli berisi minyak wangi adik-adik. Lalu perempuan itu dia berdiri di dekat kaki Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan itu adik-adik? Perempuan itu menangis di belakang Tuhan Yesus sampai air matanya membasahi, menetes, mengenai kaki Tuhan Yesus. Dan kemudian perempuan itu mengusap kaki Tuhan Yesus. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Dia menangis, misalkan ini kaki Tuhan Yesus ya. Dia menangis sampai air matanya saking sedihnya. Perempuan itu air matanya menetes, membasahi kaki Tuhan Yesus. Kemudian menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Bukan dengan kain lap adik-adik.
Harusnya kalau menyikat kaki itu pakai lap adik-adik. Tapi dia tidak pakai lap. Dia pakai rambutnya yang panjang untuk menyikat kaki Tuhan Yesus. Dia menangis, dan setelah menyikatnya dengan rambutnya, kemudian perempuan itu mencium kaki Tuhan Yesus, menciumi kaki Tuhan Yesus. Setelah menciumi, perempuan itu meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang dibawanya saat itu. Dia tuangkan minyak wangi itu ke kaki Tuhan Yesus, kemudian dia meminyakinya kaki Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa perempuan itu melakukan hal seperti itu kepada Tuhan? Kenapa dia datang dan dia menangis waktu Tuhan Yesus ada di sana? Apakah perempuan ini sedang sedih? Apakah dia lagi ada masalah? Kenapa perempuan itu menangis? Kira-kira kalau orang menangis itu kenapa ya, adik? Ya, perempuan itu sedang sedih. Dia punya masalah. Dia punya masalah yang besar. Apa masalah orang ini? Apa masalah perempuan itu? Perempuan itu tahu, dia sadar dirinya adalah seorang yang berdosa. Dia dibenci banyak orang, dia dijauhi banyak orang, dia tidak disukai banyak orang. Karena dia seorang perempuan yang berdosa, punya banyak salah, berdosa kepada Tuhan dan mungkin berdosa kepada orang lain. Tapi dia datang ke sana. Dia memberanikan diri datang menjumpai Tuhan Yesus. Dia membawa hatinya kepada Tuhan. Hatinya yang hancur, yang menyesali dosa-dosanya, dia bawa kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang baik, mau menerima dia, mau berteman dengan dia, dan tidak menjauhi dia tuh, adik-adik. Dia tahu Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, mau berteman, bahkan mau jadi sahabat untuk orang-orang yang berdosa. Dan adik-adik, apa yang dilakukan perempuan ini? Kenapa dia sampai datang, dia menangis dan dia melakukan sampai meminyaki Tuhan Yesus, mengelap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya? Apa yang dilakukan perempuan itu adalah dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan yang sudah mau menerima dia. Tuhan yang mau mengorbankan nyawanya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosanya, untuk mengampuni dosa-dosanya. Dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dia bawa sesuatu yang berharga. Pada zaman dulu, minyak wangi itu mungkin berharga. Itu ada mungkin miliknya yang berharga, mahal harganya. Tapi dia bawa sesuatu yang berharga itu untuk Tuhan, untuk dipakai meminyaki kaki Tuhan. Tuhan melihat kasih perbuatan perempuan ini dan memuji perbuatan perempuan ini. Tuhan melihat bahwa perempuan ini mengasihi Tuhan Yesus. Nah, sama seperti perempuan ini adik-adik, kita, kakak Novelin, dan kita semua itu adalah orang-orang yang berdosa. Kita banyak berbuat dosa kepada Tuhan. Kita menyakiti papa mama, menyakiti teman-teman, menyakiti saudara-saudara kita. Kita banyak berbuat dosa. Seperti perempuan ini, kita juga berdosa. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita? Apakah Tuhan Yesus menjauhi kita, pergi meninggalkan kita? Tidak. Tuhan tidak menjauhi kita. Justru Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari kita, mencari orang yang berdosa. Tuhan mau berteman dengan kita, mau menjadi sahabat kita, bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Supaya kita pun mau menerima Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kalau perempuan ini adik-adik sudah menunjukkan kasihnya dengan melakukan hal-hal yang seperti tadi, mengusap kaki Tuhan Yesus, meminyaki, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Apa sih yang bisa kita perbuat saat ini? Kira-kira ya, di masa seperti ini, apa yang coba kalian pikirkan? Coba adik-adik pikirkan. Apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan ya? Supaya Tuhan tahu kalau aku mengasihi Tuhan.
Mungkin di saat seperti ini kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan nilai kita yang terbaik buat Tuhan. Kita nggak bisa datang ke sekolah setiap hari seperti dulu. Sekolah kita online di rumah, tapi tetap kita bisa guru memberikan penilaian kepada kita, dan kita kasih nilai yang terbaik itu untuk Tuhan. Kita persembahkan, Tuhan ini loh, aku sudah mau belajar karena aku mengasihi Tuhan, aku sayang Tuhan, aku mau belajar rajin Tuhan, aku mau kasih nilaiku untuk yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Kita bisa berubah jadi anak yang baik. Misalnya, kalau dulu kita mungkin suka berbohong, membohongi papa mama, mau berubah, mau jadi orang yang jujur, tidak bohong lagi. Misalnya, kalau dulu kita suka bantah papa mama, sekarang kita mau berubah jadi anak yang nurut sama orang tua. Kita masih bisa melakukan hal-hal baik yang lain. Misalnya bantu papa mama cuci piring setelah kita makan. Kita juga bisa bersikap baik kepada kakak-kakak, adik-adik kita, saudara kita, papa mama, teman-teman kita. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Nah, contohnya misalkan seperti sekarang ini nih adik-adik, waktu kita beribadah pada Tuhan, gak ada yang ngeliat kan? Gak ada kakak-kakak sekolah minggu yang lihat kalian di rumah. Apakah adik-adik beribadah dengan baik saat ini? Apakah kita menunjukkan sikap yang sopan saat beribadah? Pakai baju yang pantas, duduk baik, bukan tidur-tiduran, males-malesan saat ibadah online. Nah, itu juga kita bisa tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan baik di rumah, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Adik-adik, kita mengasihi Tuhan bukan karena kita orang baik atau kita mau jadi orang sok baik. Kita mau mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, menyayangi kita. Makanya kita membalas kebaikan Tuhan. Nah, sampai di sini adik-adik cerita kita hari ini untuk aktivitas sekolah minggu. Ini ada gambar. Dan tugas adik-adik adalah mencari perbedaan dari gambar yang satu dan gambar yang satunya lagi. Cari 5 perbedaan di gambar tersebut. Kalian screenshot gambarnya, kemudian pakai edit di handphone, kalian silang-silang bagian yang berbeda itu, dan kalian bisa kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, kita mau berterima kasih sama Tuhan, kita mau juga mengucapkan terima kasih, dan kita mau bilang sama Tuhan kita mau berubah, mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengampuni, menerima kami orang-orang yang berdosa ini. Tolong kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang baik, mengasihi Tuhan lebih lagi, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu adik-adik. Oke adik-adik, kita tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan tuh. Kita sudah mendengarkan juga kebenaran dari firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kakak punya satu pengumuman penting nih buat adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya, persembahannya nanti boleh dikumpulkan di dalam kotak yang sudah disuruh sama kakak-kakak sekolah minggu di bulan-bulan sebelumnya. Atau adik-adik juga bisa tuh serahkan ke papa mama nanti, biar papa mama yang kasih lewat gereja dengan media-media yang sudah disiapkan oleh gereja. Nah adik-adik, sebelum kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita nih pada hari ini, yuk kita mau bangkit berdiri dulu. Kita mau mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita akan pujikan sebuah lagu, Bapa terima kasih. Setelah itu kita akan berdoa tutup dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Yuk kita adik-adik pujikan Bapa terima kasih.
Yuk adik-adik kita lipat tangan, kita mau berdoa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati pekerjaan Papa dan Mama, sehingga ada berkat dan rezeki di dalam keluarga kami. Dan hari ini kami boleh membawa persembahan untuk Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami karena kami memberikannya dengan ucapan syukur dan terima kasih. Kami juga sudah selesai sekolah minggu hari ini. Biar Tuhan juga yang akan menolong kami, walaupun sekolah minggu sudah selesai, tapi hati kami tetap penuh dengan sukacita, selalu ingat akan Tuhan Yesus, dan selalu rindu untuk memuji dan membesarkan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati.